Seorang gembel memasuki sebuah showroom dan bilang mau beli mobil Pajero. Para pegawai langsung tertawa dan meremehkan. Tapi bukan dilayani dengan baik, dia malah dihina, ditertawakan, dan diusir karena penampilan yang kumal. Dia tidak punya uang dan tidak pantas berada di sana. Namun siapa sangka di balik sosok itu tersimpan rahasia besar, yang akan mengubah pandangan semua orang dan membuat kejadian itu viral di seluruh media sosial. Bagaimanakah sesungguhnya yang akan terjadi? Beginilah cerita selengkapnya. Seorang pria tampak berjalan pelan di atas trotoar yang panas terpanggang matahari. Pakaiannya lusuh dan berdebu, kemeja putihnya bolong di beberapa bagian, celana panjangnya terlihat kotor, dan rambutnya aut-autan seperti tak pernah disentuh. Sisir selama berhari-hari, namanya Guntur. Tapi hari itu, dia bukan Guntur yang dikenal di balik layar bisnis otomotif nasional. Dia bukan CEO dari Guntur Auto Group, pemilik jaringan showroom mobil mewah yang tersebar di berbagai kota besar. Hari itu, dia hanya seorang gembel, atau lebih tepatnya, menyamar sebagai gembel, sebuah eksperimen sosial, atau mungkin, bentuk ujian terhadap kesombongan manusia. Dia melangkah perlahan menuju sebuah gedung besar bertuliskan, Prima Auto, dealer mobil terbesar dan terpercaya sekota. Bangunannya mewah, kacanya mengilap, dan berderet mobil SUV, sedan, dan sport car terparkir dengan rapi di dalam showroom. Di balik pintu kaca itu, para karyawan berpakaian rapi berdiri sambil sibuk di depan komputer. Ada pula yang hanya berdiri dengan tangan bersilang, menunggu calon pembeli. Ketika Guntur mendorong pintu dan masuk ke dalam ruangan ber-AC itu, seketika semua mata menoleh padanya. Beberapa ekspresi berubah. Seketika, sinis, jijik, bahkan ada yang langsung tertawa kecil sambil menutup mulut. "Heh, lihat tuh." Gembel nyasar ke showroom, bisik seorang sales muda kepada rekannya. "Mas, ini tempat jual mobil, bukan tempat minta-minta," sambung seorang karyawan wanita sambil melipat tangan dan menaikkan alis. Namun Guntur tetap tenang. Dengan suara yang lembut tapi penuh percaya diri, ia berkata, "Saya mau beli mobil Pajero Sport yang terbaru. Warna putih mutiara kalau bisa." Seketika suasana hening sejenak, lalu disusul gelak tawa dari hampir semua karyawan di sana. Salah satu pria bertubuh besar mendekatinya sambil menepuk-nepuk pundaknya keras. Mas, kamu pikir ini pasar loak ya? Pajero itu harganya 1,5 miliar, bukan rongsokan. Bercermin dulu deh sebelum ngomong. Gembel kok sok beli mobil? Minta aja susah kali ya? Pura-pura punya uang, padahal boro-boro," celetuk yang lain sambil menunjuk-nunjuk bajunya yang bolong. Tapi Guntur tak tersulut emosi. Ia hanya menunduk sebentar, kemudian perlahan mengeluarkan dari kantongnya segepok uang tunai yang sudah dilipat rapi. 1 juta rupiah, ini, saya memang belum bawa semua. Tapi saya bisa bayar cash hari ini kalau kalian serius. Namun bukannya menghargai, seorang karyawan malah menyambar uang itu dan berkata keras, "Hei, ini uang dari mana? Jangan-jangan hasil nyopet?" "Ya ampun, Mas, tolong ya, jangan bawa uang haram ke showroom kami. Kami dealer resmi, bukan tempat penadah," sahut karyawan lainnya. Salah satu staf wanita bahkan langsung mengangkat ponsel dan berseru, "Apa perlu saya panggil Satpam?" Guntur menarik napas dalam-dalam. Tak satu pun dari mereka mengenalinya. Padahal foto dirinya terpampang di ruang direksi, di lantai 2 showroom itu. Ia adalah pemilik legal dari seluruh perusahaan yang sedang mereka injak sekarang. Tapi hari itu, ia menahan amarahnya. Ia tak ingin marah, belum. Ia hanya menatap mereka satu persatu, menatap dalam, penuh arti. Dalam hatinya, ia menyimpan rencana. "Baiklah, kalau begitu," katanya pelan. Lalu ia melangkah mundur, berjalan pelan keluar dari toko, meninggalkan sekelompok karyawan yang masih tertawa-tawa puas. Namun saat melangkah ke trotoar, matanya menatap ke arah showroom itu sekali lagi. Tatapannya berbeda, lebih dingin, lebih tajam. "Kalian belum tahu siapa aku. Tapi kalian akan tahu, sebentar lagi." Dan ia pun melangkah pergi. Tapi bukan sebagai gembel, bukan sebagai orang kalah, melainkan sebagai serigala yang sedang menyamar jadi domba. Hari itu cuaca kota terlihat cerah, langit biru tanpa awan. Sebuah mobil Ferrari abu-abu metalik meluncur pelan di jalanan utama kota. Suara mesin mobil sport itu mengaum lembut, memikat perhatian pejalan kaki dan pengendara lain. Plat nomor mobil itu terdaftar atas nama Guntur, tetapi hari itu, tak ada yang memperhatikan nama. Semua mata hanya terpaku pada kendaraan mewah yang parkir tepat di depan showroom Prima Auto. Pintu mobil terbuka perlahan. Seorang pria turun dengan penuh wibawa.
Rambutnya tersisir rapi ke belakang, jas abu-abu mahal membungkus tubuhnya yang tegap, dan sepasang sepatu pantofel hitam mengkilap menyempurnakan penampilannya. Itu adalah Guntur. Tapi bukan lagi gembel yang mereka usir kemarin. Kini, ia tampil sebagai dirinya yang asli. Seorang miliarder, pemilik kerajaan otomotif yang telah lama diam dalam bayang-bayang. Saat ia melangkah masuk ke showroom, suasana berubah drastis. "Selamat siang, Pak. Silakan duduk, Pak. Mau kami bantu lihat-lihat unit?" "Wah, mobil Anda luar biasa, Pak. Ada yang bisa kami bantu?" Semua karyawan yang kemarin tertawa dan mencibir, kini sibuk berebut menyambut, membungkuk hormat dan bersikap manis. Mereka tidak mengenali wajah gembel yang mereka hina, karena hari ini, Guntur bukan lagi sosok yang hina di mata mereka. Ia datang dengan simbol kekuasaan dan kekayaan. Guntur duduk santai di sofa kulit mewah showroom itu. Salah satu manajer mendekat dengan senyum lebar. "Ada yang ingin Bapak lihat hari ini? Kami punya Pajero Sport terbaru, stok baru datang pagi." Ini. Namun Guntur tak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya menatap jam tangannya, lalu berkata tegas, "Tolong panggil semua karyawan." "Sekarang, saya ingin bicara." Manajer itu agak bingung, tapi mengangguk. "Baik, Pak." Tak lama kemudian, seluruh staf showroom, sekitar 20 orang, berkumpul di aula utama showroom, berdiri berbaris. Beberapa terlihat gugup, apalagi melihat pria berpakaian mewah itu berdiri di depan mereka dengan ekspresi tajam. Guntur berdiri di depan mereka. Suasana hening. Detik demi detik berlalu tanpa ada suara. Hingga akhirnya, "Apakah kalian masih ingat kemarin ada seorang pria gembel datang ke sini ingin membeli Pajero?" Tanyanya dengan nada datar namun menghantam. Para karyawan saling melirik. Beberapa mengangguk ragu-ragu. "Yang kalian tertawakan, yang kalian hina, yang kalian tuduh mencuri." Mata Guntur menyapu wajah-wajah mereka satu persatu. Beberapa mulai terlihat pucat. Yang kemarin paling keras mengejek mulai berkeringat dingin. "Pria itu adalah saya." Hening. Tak ada yang berani bicara. Seperti ada bom meledak dalam pikiran mereka. "Saya menyamar untuk melihat bagaimana kalian memperlakukan orang yang tak berpenampilan menarik. Dan apa yang saya temukan? Kakian, pengginan, tuduhan pengkirian." Guntur mengangkat suaranya, salah satu wanita yang kemarin menuduhnya langsung gemetar. Maafkan kami, Pak. Kami tidak tahu, kami, tepat. Kalian tidak tahu siapa yang kalian hina. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah, kalian tidak menghargai manusia. Bukan cuma saya. Kalau ada orang sungguh yang miskin datang ke sini, apakah layak kalian tertawakan? Beberapa karyawan menunduk, malu dan takut. "Mulai hari ini, saya akan menilai ulang semua staf di sini," ucap Guntur dingin. "Dan untuk kalian yang kemarin terang-terangan merendahkan orang lain, bersiaplah menerima konsekuensinya. Dunia ini terlalu kecil untuk orang yang pongah, tapi terlalu luas untuk orang yang punya hati." Lalu Guntur berbalik, berjalan menuju ruang kantor. Tapi sebelum masuk, ia berkata pelan namun tegas, "Kalian semua bekerja di toko saya. Dan saya tidak akan membiarkan showroom saya dipenuhi orang yang tidak punya etika." Showroom itu hening. Tak ada yang bersuara. Tak ada tawa, hanya rasa malu dan takut yang mengisi ruangan. Hari itu, para karyawan showroom Prima Auto baru sadar, gembel, yang kemarin mereka ejek, adalah raja dari tempat mereka bekerja. Senja mulai turun, langit berubah jingga keemasan saat Guntur memacu mobil Ferrarinya melewati jalanan kota menuju sebuah rumah besar bergaya klasik di kawasan elit. Rumah itu tampak tenang, jauh dari hiruk-pikuk dunia bisnis yang selama ini ia kuasai. Di sanalah tempat satu-satunya ia merasa damai. Rumah ibunya. Guntur membuka pintu pagar otomatis, memarkir mobilnya dengan hati-hati, lalu berjalan masuk ke dalam. Bau masakan rumahan langsung menyambut hidungnya. Ucap sang ibu sambil tersenyum hangat. "Iya, Bu. Hari ini keberat," jawab Guntur sambil melepas jas dan duduk. Sang ibu meletakkan sup di meja, lalu duduk di seberangnya. "Kenapa, Guntur? Kelihatan sekali wajahmu penuh beban." Guntur menarik napas panjang. "Bu, kemarin aku menyamar jadi gembel. Aku masuk ke salah satu showroom yang kita bangun bersama dulu." Sang ibu mengangguk perlahan. "Showroom di pusat kota itu?" "Ayah, Prima Auto. Aku mau menguji integritas dan hati para karyawan di sana. Tapi ternyata, mereka gagal, Bu. Parah. Mereka tertawa, menghina, menyudah. Aku pencuri hanya karena penampilanku kotor." Ibu Guntur menatap anaknya dengan wajah sedih. Mereka sudah lupa bahwa showroom itu dulu dibangun dari bawah,
dengan susah payah. Mereka tak tahu kalau pemiliknya adalah anak yatim yang dulu jualan es keliling. Guntur tersenyum kecil. Dan mereka menginjak harga diriku hanya karena aku berpura-pura miskin. Ia mengambil secari kertas dari saku kemejanya dan meletakkannya di atas meja. Tertulis beberapa nama di sana. Ini, Bu, daftar orang yang paling keras mengejek dan mempermalukan. Aku berniat memecat mereka. Tapi, aku ragu. Apa aku kejam kalau kulakukan itu? Sang ibu menatap kertas itu lama. Lalu ia berkata pelan, "Nak, memang kan memang indah. Tapi keadilan juga penting. Kau bukan hanya pemilik usaha. Kau juga pemimpin. Kalau kau membiarkan mereka tetap di sana tanpa pelajaran, kau mengkhianati nilai yang kau banggakan sendiri." Guntur menunduk. "Jadi, ibu setuju mereka dipecat? Bukan semua. Lihat siapa yang benar-benar jahat, dan siapa yang hanya ikut-ikutan karena takut atau bodoh. Yang menghina dengan sadar dan kasar, beri pelajaran. Tapi yang masih bisa, Debaina, beri kesempatan kedua." Guntur termenung, lalu mengangguk pelan. "Baik, Bu. Aku tahu apa yang harus kulakukan." Sang ibu tersenyum dan menyentuh tangan anaknya. "Hari-hari, Nak, kekuatanmu bukan pada kekayaanmu, tapi pada caramu menggunakan kuasa itu dengan benar. Di luar, matahari telah tenggelam. Tapi di dalam rumah itu, Guntur merasa hatinya kembali terang. Ia tahu, hari esok akan jadi awal dari perubahan besar, bukan hanya bagi showroomnya, tapi bagi seluruh sistem kerja yang selama ini dibiarkan berjalan tanpa nurani. Pagi itu showroom Prima Auto terlihat seperti biasa. Para karyawan berdiri di posisinya masing-masing, menyapa pelanggan yang lewat dengan senyum palsu dan formalitas yang sudah mereka hafalkan. Tapi suasana mendadak berubah saat sebuah mobil Ferrari abu-abu metalik kembali berhenti di depan pintu kaca. Beberapa karyawan langsung saling berbisik, "Itu dia lagi. Orang penting itu datang lagi." Tapi kali ini mereka tidak hanya menyambut dengan senyum, mereka gugup. Karena mereka ingat kejadian kemarin. Pria itu telah mempermalukan mereka dengan satu kalimat sederhana, "Saya adalah pemilik tempat ini." Guntur masuk dengan tenang. Penampilannya rapi, berwibawa, dan tidak banyak bicara. Namun wajahnya jelas. Menunjukkan tidak sedang datang untuk membeli mobil hari ini. Manajer showroom, Pak Arman, bergegas menyambut. "Selamat pagi, Pak Guntur." "Ada yang bisa, panggil semua karyawan." "Sekarang," ucap Guntur dingin, tanpa berani membantah. Arman segera mengumpulkan semua staf ke aula tengah showroom. Beberapa menit kemudian, sekitar 20 orang kembali berdiri berbaris. Tak seperti kemarin, kali ini tak ada yang berani menatap mata pria itu. Semuanya menunduk, sebagian berkeringat, sebagian pucat. Suara mesin AC terdengar nyaring karena ruangan terlalu sunyi. Guntur berdiri di depan mereka, menggenggam selembar kertas. "Hari ini saya tidak datang untuk memberi motivasi. Saya datang untuk memberi keputusan." Ia membuka kertas tersebut, dan membaca satu nama, Rio S. Seorang pria muda dengan potongan rambut cepat kaget, melangkah maju dengan tubuh gemetar. "Iya, saya, Pak. Apakah kamu ingat apa yang kamu katakan saat aku masuk showroom dengan pakaian compang-camping?" Rio menunduk. Saya, minta maaf, Pak, kamu menertawakan orang miskin. Kamu bilang, gembel kok beli Pajero. Kamu bilang aku mencuri uang 1 juta. Apakah kamu pikir itu sikap seorang profesional?" Rio tak menjawab. Suasana mencekam. "Mulai hari ini, kamu saya pecat. Tanpa hormat. Suratnya sudah saya siapkan." Semua karyawan tercengang. Beberapa mulai berbisik pelan, lalu Guntur membacakan nama berikutnya, Melissa K. Wanita muda berkacamata melangkah maju dengan wajah pucat pasi. "Kamu bilang akan memanggil satpam. Kamu bilang aku bawa uang haram. Kamu tahu, kamu bukan hanya menghina aku, tapi menghina semua orang yang hidup susah. Kamu pikir kamu siapa?" Melissa mulai menangis. Saya hilaf, Pak." Guntur menatapnya tajam. "Kamu juga saya. Pakat. Tapi kamu masih bisa ambil surat pengalaman kerja dan gaji terakhirmu. Anggap ini pelajaran." Ia membaca 2 nama lainnya, dan memberikan peringatan keras. Mereka tidak langsung dipecat, tapi diberi waktu 1 bulan untuk memperbaiki sikap dan ikut pelatihan etika kerja. Kalau gagal, mereka akan menyusul. Setelah selesai, Guntur menatap semua yang tersisa. "Saya tidak butuh orang pintar kalau tidak punya hati. Perusahaan ini saya bangun dengan keringat dan niat baik. Kalau kalian tidak bisa menghormati manusia, kalian tidak layak kerja di sini." Lalu Guntur berbalik dan menuju ruang direksi. Di sana,
Ia menandatangani surat pemecatan resmi dengan tangannya sendiri. Di showroom, suasana kembali berjalan, tapi tidak lagi sama. Aura kekuasaan dan keadilan Guntur meninggalkan bekas yang dalam, sebuah peringatan bahwa yang hina bukanlah mereka yang miskin, tapi mereka yang kehilangan hati nurani.